Itunya nampak nggak, Mil? Il. Ya, nampak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, yang akan dibawakan oleh saya sebagai moderator dan presentasi dan teman saya Ismail Saleh. Tujuan pembelajaran ini pertama adalah meningkatkan kemampuan menulis sesuai PWB, kemudian mengetahui tata bahasa kepenulisan sesuai PWB. Apa sih itu PWB? Di sini kita akan membahasnya itu pengertian, penggunaan huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, penggunaan tanda baca. Pengertiannya, PUEB adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Penggunaan huruf kapital, huruf miring, serta huruf tebal. Huruf kapital, pertama huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Jadi misalnya ada kalimat saya akan pergi ke pasar. Jadi huruf S-nya itu harus huruf kapital. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Jadi misalnya nama saya Julia. Jadi huruf J-nya itu harus huruf kapital. Ketiga, ada huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Jadi setiap ada dialog, kita perhatikan setelah tanda kutip itu pasti ada tanda kutip langsung, pasti ada harus huruf kapital. Yang keempat adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Terus ada huruf miring. Huruf miring ada dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Yang pertama ada huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Kemudian ada huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Kata et dalam ungkatan ora et labora berarti dan. Jadi huruf di kalimat ini ada huruf tebal yang ditebalkan itu et, itu menegaskan kembali arti dari kata tersebut. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab, atau subbab. Seperti contoh ini latar belakang dan masalah. Penulisan kata. Penulisan kata itu ada kata depan, kata dasar, kata berinduan, serta bentuk ulang. Penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan dalam perkembangannya dalam bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Penulisan unsur serapan, pertama unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti form major, de facto, de jure, dan exploitation de former per home. Unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Ismail Saleh. Ya, selanjutnya adalah ejaan unsur serapan. Yang pertama, A. Arab bunyi pendek atau bunyi panjang. Menjadi A, bukan O. Yang kedua, AG menjadi AC. Percentage, percentage, elitage, elitase. Yang ketiga, AAT Belanda menjadi advocate, advokat. Yang keempat, EEL Belanda menjadi L material, material, moral jadi moral.
selanjutnya, penggunaan tanda baca. Next, tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Yang kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Yang keempat, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama di balik susunannya. Next. Penggunaan tanda titik. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Yang keempat, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan. Itu banyak kan? Nggak kebaca? Ya, next, tanda tanya. Yang pertama, tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Mungkin itu saja hasil presentasi kami. Jika ada salah kata ataupun materi yang kami sampaikan, bisa dikoreksi di grup WA kita. Dan jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung di chat di grup. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.